Ada seorang suami yang dia terjerat judi online, ya. Terus kemudian bahkan selingkuh, kemudian KDRT. Ini jawaban, tolong resapi. Mereka kehilangan sosok ayah ketika kecil. Dan maaf, Anda sebagai istri pun tidak mengenal siapa suami Anda selama ini. Ayo jujur. Karena rata-rata para istri itu hanya mengenal di detik akad ke masa sekarang. Begitu suaminya berubah, kok papa berubah? Bukan dia berubah. Allah membuka topengnya dan memberikan, itulah wujud asli suamimu yang dulu ketika kecil punya luka pengasuhan, tidak dekat dengan ayahnya, punya rasa trauma sehingga kesalahan yang dilakukan oleh ayahnya dulu diulang oleh dia saat dia besar. Pernah kepikiran sampai ke situ? Kak, jarang. Kalaupun ada, ndak banyak. Ini berkaitan dengan Quran surat ke-30. Enaknya kita muslim itu ngelihat kehidupan itu pasti baliknya Quran. Surat Ar-Rum ayat 30 tentang apa? Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Allah minta kita sungguh-sungguh taat. Dan kemudian lanjutan ayatnya, Allah menciptakan manusia dengan fitrah mereka. Apa fitrah manusia? Satu, fitrah iman. Berarti iman itu baik apa buruk? Kebaikan. Berarti kalau ada manusia yang diciptakan oleh Allah kecenderungannya pada keburukan, berarti iman di dalam dirinya sedang meredup karena jauhnya dia dengan Allah. Pertanyaannya, kenapa ada seorang anak yang sampai sudah setua itu, ya kan, masih banyak melakukan kemaksiatan ini? Karena dia butuh yang namanya validasi. Apa validasinya? Ketika dia menang judi, cerita sama temannya, "Wih, keren lo bro, bisa menang begitu." Dan dia ketika kecil sedikit dapat pujian dari bapaknya. Istrinya di rumah juga lupa mengapresiasi. Contoh nih kalimatnya begini. Nih istri yang solihah itu akan mengatakan kalimat yang seperti ini. Abi, Umi bahagia banget jadi istrinya Abi, karena selama ini Abi sudah berjuang dengan keras dan susah payah untuk menghadirkan sakinah di rumah ini, dan dan Umi sangat bersyukur karena Abi mau menjadi pelanjut kasih sayang dan cinta dari ayah dulu kepada Umi. Sudah menjadi ayah yang hebat buat anak-anak. Di balik keterbatasan waktunya Abi masih mau menanyakan kabar anak-anak dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, ada kalimat itu keluar dari mulut kita? Hati-hati ya, suami Anda itu bukan laki-laki yang gagah hanya secara fisik, tapi sebetulnya jiwa mereka rapuh karena punya hutang pengasuhan. Dia kadang nangis di luar ketika dalam mobil, dan dia tidak tunjukkan itu pada istrinya. Dia mungkin ada luka yang dia rasakan tapi tidak dimunculkan di rumah. Kenapa? Karena dia tahu beban istrinya di rumah jauh lebih berat daripada apa yang dia rasakan dengan pekerjaannya. Saya bukan sedang membela suami, saya ingin kita duduk bersama dalam kesadaran yang sama, bahwa pasangan kita dua-duanya itu tidak baik-baik saja, baik suami dan ataupun istri. Itu maksud saya. Jadi saya nggak akan mengatakan sabar, tapi ayo kita telaah kenapa hal-hal seperti ini terjadi. Karena mereka para laki-laki tidak memiliki sosok idola ketika dia kecil, yaitu seorang ayah. Bisa jadi bapaknya sibuk dengan pekerjaannya. Nah, seorang ulama dari Mesir mengatakan kalau ini dibiarkan maka akan melahirkan anak-anak yang sama. Betul kan, diduplikasi sama anaknya. Nah, hal seperti ini disebut dengan lingkaran iblis. Kenapa pembahasan saya lebih kepada menguatkan para istri agar bisa memutus lingkaran ini? Dengan cara melihat banyaknya nikmat yang Allah berikan dan menyampingkan ujian sebentar dan mengadukan masalahnya kepada Allah. Itu bukankah Allah mengatakan di Quran surat ke-65 ayat ke-2 sampai ke-3? Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Kenapa solusi dari kehidupan kita belum diberikan? Kenapa rizki suami yang soleh belum Allah hadirkan? Kenapa anak-anak yang masih jauh dari Allah yang ada dalam rumah kita?
Kata Allah jawabannya sederhana, kamu sebagai hamba belum bertakwa. Kan gitu. Itu kaidah terbalik namanya dalam Quran. Itu yang saya sampaikan. Itu yang saya sampaikan. Jadi dikasih ujian suami dan anak yang kafir. Tahu kafir? Bukan murtad dia. Dia mengingkari nikmat Allah dan menjadikan nikmat Allah itu untuk jalan dia bermaksiat, tertutup, tercover dia dari kebenaran Allah, dari hidayah Allah. Kenapa suami dan anaknya kafir kepada Allah? Mengingkari nikmat-nikmat Allah, tidak mau menjadi jalan dan sebab untuk mendekat kepada Allah, karena mereka menjadi ujian bagi seorang istri dan ibu untuk mengadukan semuanya kepada Allah. Maka Allah akan berikan jawaban satu di antara dua. Apa? Allah rubah kondisi dan keadaannya, atau Allah ganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Nah kan pertanyaannya gini, kan kita nggak tahu mana yang akan Allah pilihkan ke kita kan? Tugas kita apa? Berikhtiar mendekat kepada Allah sambil terus bersabar menunggu ketetapan Allah. Karena sifat doa dari Allah itu, satu, Allah akan ijabah, kedua, Allah akan tahan, yang ketiga, Allah akan ganti dengan yang semisal tapi jauh lebih baik lagi. Jadi bagaimana cara menyikapi orang seperti ini? Dan ini kan ujian kita pada umumnya, lewat suami, lewat anak. Betul? Nah, bagaimana cara menyikapinya? Jangan melihat mereka sebagai suami dan jangan melihat mereka sebagai anak, tapi lihat mereka sebagai amanah Allah yang harus dijaga. Bagaimana cara menjaga mereka? Menjaga mereka tentu dengan iman, dengan ilmu agama. Nanti lapang sabarnya dalam menghadapi mereka. Nangis, kecewa, tumpahkan di atas sejadah. Ya Allah, sampai detik ini Engkau berikan ujian kepada saya, suami yang KDRT, suami yang mungkin beberapa kali selingkuh, suami yang kemudian hobinya judi online dan lain sebagainya. Terima kasih ya Allah, karena sudah memberikan mereka sebagai jalan untuk aku mengambil pahala sebanyak mungkin, sehingga aku bisa menjadi dekat dengan Engkau. Syukuri dulu itu. Syukuri dulu itu. Jadi bukan ngadu sama Allah, ya Allah kenapa? Saya sudah tahajud, saya sudah sholat duha dan lain sebagainya. Hati-hati. Kita sering kecewa saat taat kepada Allah, bukan karena Allah zolim kepada kita, tapi karena kita memikirkan hasil saat memulai proses. Paham? Kita sudah mikirin, oh suami saya nanti bakal berubah, istri saya bakal, anak saya bakal begini ketika saya sholat tahajud, saya sholat malam, saya duha dan lain sebagainya. No, hasil itu milik Allah. Tugas kita melakukan syariatnya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nanti Allah berikan ketentuannya, hulunya. Tiba-tiba ada kita ketika kita datang ke seorang guru, kemudian kata guru kita nyebutin apa? Ya sudah, Mbak punya hak untuk menyampaikan hulu, gugat cerai. Nah sekarang kata itu bawa pulang ke rumah, tanya sama Allah, ya Allah tolong berikan pertandamu kalau memang takdir ini harus saya pilih. Berikan ketenangan dalam jiwa saya dan ketenangan untuk melewati sisa usia saya dalam ketaatan dan kecintaan kepada Engkau dan Rasulmu. Nah, itu nanti dikasih sama Allah tandanya. Tadi ada seorang ikhwan, beliau sudah kerja, duduk di antara kita. Saya tahu wajahnya berat banget, tapi tenang. Kenapa tenang? Karena yang dicarinya Allah. Beliau 2 kali gagal dalam rumah tangga, dan yang sekarang yang kedua itu sudah di ujung tanduk. Dari pihak istrinya pihak istrinya dan keluarganya yang meminta untuk si laki-laki ini apa? Mentalak istrinya. Padahal di sisi lain keluarga istri ini itu merubah beliau menjadi lebih baik lagi. Saya bilang apa? Mas, tidak semua batu yang kita pijak itu adalah batu untuk kita menetap. Bisa jadi menjadi pijakan untuk kita melompat, seperti para pelompat di Pulau Nias. Betul kan? Pijakan batu untuk dia melompat lebih tinggi. Nah, sekarang untuk memastikan itu, tetaplah terus minta kepada Allah. Minimal, Mas sekarang tenang, Mas nggak kemerungsung, Mas nggak stres. Terus saja kerjakan apa yang menjadi syariatnya Allah, sampai Mas bertakwa kepada Allah menurut Allah, nanti Allah kasih solusinya. Apakah Mas kehidupannya diperbaiki oleh Allah, atau
Mas dijaga dalam istiqomah sehingga Mas diberikan hadiah terbaik yang jauh lebih baik dari kondisi sekarang. Saya ngelihat wajah beliau beberapa kali, nggak saya lihat secara langsung, tapi beberapa kali saya lihat, curi pandang ke wajah beliau. Beliau laki-laki yang sedang menahan air matanya. Dan laki-laki itu susah untuk bercerita. Dan saya bersyukur beliau mau bercerita. Saya nggak meminta beliau cerita semuanya. Saya memandu beliau beberapa kalimat, saya kasih kalimat apa? Tapi, nah itu biar keluar kelanjutannya. Itu. Jadi, apa pertolongan pertama dari Allah? Tenang dalam ibadah. Ketika diberikan ujian. Itu pertolongan pertama, pasti itu haknya kita dari Allah. Makanya Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Orang yang dekat dengan Allah pasti hatinya tenang. Orang yang sedang berproses mendekat kepada Allah pasti jiwanya tentram, nggak kemerungsung, nggak stres. Orang yang tenang, ya, orang yang senang pasti bahagia. Dia bahagia dalam kedekatan dengan Allah. Dia bahagia dalam ibadahnya kepada Allah. Nanti tinggal Allah lihat apakah kita sudah layak atau belum, nanti dikasih jawabannya. Jadi bagaimana konklusinya dari masalah ini? Satu, terus perbaiki hubungannya sama Allah. Saya nggak akan mengatakan sabar karena beliau sudah sangat sabar dan ini jadi ujian kita semuanya dan ini jadi jawaban untuk kita semuanya. Yang kedua, setelah memperbaiki hubungan kita dengan Allah apa? Belajar ilmu agama biar makin banyak dan senang mengamalkan amal solih sehingga sabarnya makin luas untuk menanti datangnya pertolongan Allah. Itu Bunda, saya lengkapi. Ya. Namun yang ketiga apa? Ini yang susah. Tapi kalau satu duanya ini dikerjakan, ini ketiga gampang. Apa? Selalu berbaik sangka kepada Allah. Susah ya husnuzon? Susah, karena memang kondisi hati kita nggak siap untuk husnuzon. Tapi ketika hati kita terbiasa dekat dengan Allah, maka husnuzon itu mudah untuk kita lakukan. Sampai kapan? Sampai Allah berikan ketetapan. Kapan? Terserah Allah. Jangan nanya kapan. Pokoknya jangan nanya kapan deh. Jangan nanya when. Jangan nanya when. Tapi tanya what. Satu, why. Dua, sama how. What. Apa sih maksud dan tujuan dari ujian yang Allah berikan? Tanya itu. Pasti nanti dapat ilham, dikasih hikmah sama Allah. Yang kedua, why. Kenapa sih Allah tuh mengasih ujian yang kayak begini sama aku? Jawabannya sederhana, karena Allah sayang sama kita. Apa kata Nabi? Ketika Allah mencintai seorang hamba, pasti diuji. How? Gimana cara agar Allah berikan solusi dari semua masalah? 3 pertanyaan ini ditanya, Al-Quran bisa menjawab semuanya. Al-Quran bisa menjawab semuanya. Jadi 3. 1, perbaiki hubungan kita dengan Allah. 2, cukupkan kita dengan ilmu agama, sehingga ilmu agama itu mengantarkan kita pada amal solih yang berkualitas. Yang 3, husnuzon kepada Allah. Ya. Kalau mau spesifik lagi, saya nggak bisa menyampaikan secara clear spesifik karena waktunya terbatas. Secara umum 3 ini. Bunda, kalau luang waktu besok saya ngisi di Lotus Ballroom, Art Hotel, Suite apa namanya? Brianti. Iya. Di waktu yang sama sampai zuhur. Itu temanya pulih tanpa kecewa. Jam 9 sampai zuhur. Iya, jam kajian jam segini. Monggo silahkan. Besok saya akan sampaikan tentang bagaimana caranya untuk kita pulih. Bukan karena itu di hotel tempatnya, bukan Bunda. Karena saya juga membagi materi-materinya biar apa? Biar kalau memang luang waktunya mau datang di beberapa tempat yang memang berdekatan dengan rumah Bunda, silahkan. Insya Allah itu semuanya relate. Semuanya relate. Makanya saya berikan umumnya itu 3. 1, dekati Allah terus. Yang kedua, belajar ilmu agama sehingga amalnya berkualitas. Yang ketiga, selalu husnuzon kepada Allah sampai Allah berikan ketetapannya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau bagaimana menyikapi, maka berarti kan ini lebih kepada sikap kita sebagai seorang istri ketika tahu suami kita seperti ini. Ya. Nah itu baru pertanyaannya benar. Sebetulnya jawabannya hampir sama loh. Gini, saya pernah diskusi di grup. Kebetulan saya reunian lagi sama teman-teman penulis yang sekarang sudah jadi penulis-penulis nasional.
beliau menceritakan tentang beberapa ujian. Saya rangkum dengan satu kalimat, apapun ujian dan masalahnya dalam sejarah panjang Islam, solusinya akan selalu sama. Gini, saya mau tanya, punya suami itu maunya Allah, maunya kita adalah dia jadi suami kita. Maunya Allah adalah kita belajar menjadi istri buat suami kita yang seperti ini. Kapan MPD ini muncul? Kapan MPD ini muncul? Kan beberapa tahun kebelakangan ini populer lagi, ya kan? Intinya apa? Kenapa ada suami yang bersikap sewenang-wenang, egois, keras kepala yang seperti barusan disebutkan ini? Karena dia punya hutang pengasuhan. Jadi dia nggak bisa melihat role model contoh yang baik sebagai seorang laki-laki dalam bersikap. Dan itulah kebanyakan laki-laki ini dan para suami kita. Jadi kebanyakan seperti itu. Nah masalahnya kita istri hanya bisa menuntut. Kenapa kisah Khadijah tadi saya munculkan? Karena dialah wanita yang disebut sama Nabi SAW sebagai satu di antara 4 sebaik-baiknya wanita di dalam surga. Pertanyaan saya, apakah Khadijah menuntut Nabi SAW? Enggak, dia menuntut dirinya. Coba lihat deh. Rasulullah pulang dalam kondisi sedih, takut yang luar biasa. Dan Khadijah berperan sebagai, tanda kutip ya, ibu bagi bayi besarnya, yaitu suaminya. Saya mau ambil contoh begini. Ada istilah ibu jadi-jadian dan ibu sesungguhnya. Apa yang bikin beda? Ibu jadi-jadian kalau lagi bawa anak main ke mall, anaknya tantrum guling-guling-guling, anaknya dicubit. Ih, mama sebel sama kamu, ditinggal jalan. Anaknya masih guling-guling, masih ngambek. Mama, maafin aku, kan gitu. Dilihat sama banyak orang. Itu ibu jadi-jadian. Tapi ibu yang sesungguhnya ketika tahu anaknya tantrum, dipeluk sama ibunya. Nak, maafin ibu. Mungkin belum sekarang bisa beli sesuatu. Mungkin nanti, mungkin besok. Yuk sama-sama berdoa sama Allah. Sabar ya sayang. Kan kita sudah janji datang ke sini cuma mau main. Itu ibu yang sesungguhnya. Pertanyaan saya, sesering apa memeluk suami Anda ketika dia lelah dan capek dengan dunianya? Ayo jawab. Anda pengen ditenangkan sama suami dengan dipeluk sama suami, tapi Anda sendiri tidak memeluk suami ketika dia gelisah. Gak adil itu namanya. Jangan-jangan istri jadi-jadian selama ini. Loh, kan kita ngambil role model yang konkret ya. Makanya Bunda, saya mohon maaf, saya dikasih izin sama Allah selama 7 tahun ini memang menyelamkan diri saya di dunia parenting. Parenting dalam Islam itu bukan hanya suami dan istri, orang tua dengan anak, tapi sampai ke pranikah. Makanya ada ayat ini, fa'akim wajhaka lidini hanifa, dikuatkan di Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakar wa uns wa ja'alnakum syu'uba wa qabail, dipecah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Berarti Allah ngasih pelajaran kepada kita, hambaku, pasanganmu itu punya latar belakang yang berbeda dengan kehidupanmu, pengasuhannya berbeda, kebudayaannya berbeda, kebiasaannya berbeda. Kata Allah, lita'arafu, kenali dia. Jadi konklusinya ke situ, kenali dia. Bukan hanya kenal saat sudah menikah sampai ke masa sekarang, tapi kenali lukanya, kenali rasa kecewanya, kenali hutang pengasuhannya, kenali sakit yang pernah dia rasakan dan dia tidak berani mengungkapkannya karena bapaknya lebih galak daripada dia. Kenali, kata Allah gitu. Pertanyaan saya, sekenal apa sama suami? Saya katakan, kalau betul mengenal suami, suami menjengkelkan, gak akan komplain apapun kecuali bersyukur kepada Allah. Gitu. Arahnya ke situ. Ini Islam. Saya tidak pakai rekomendasi apapun. Saya tidak pakai rekomendasi di luar dari Al-Quran dan Sunnah, ilmu-ilmu dari Barat dan ilmu-ilmu sekuler. Saya tidak. Saya tidak pakai quotes-quotes dari orang Barat. Saya tidak. Yang saya pakai adalah kisah-kisah orang terbaik dahulu yang jelas hidupnya diridhoi Allah dan mendapatkan surga. Biar kita bisa seperti itu.
Kenapa ilmu barat tidak saya ambil? Jawabannya sederhana. Mereka gak pernah mandi junub, najis badannya, terus kita ambil ilmunya. Ya Allah, itu loh. Iya kan? Makanan yang jatuh aja itu kadang kita nggak mau ngambil karena kotor, betul kan? Apalagi ilmu. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya sanad. Imam Bukhari membahas setengah bab dari salah satu jilid kitabnya, itu membahas tentang sanad keilmuan. Itu penting. Jadi jangan ngelihat ada quotes bahasanya Inggris gitu kan, terus kelihatannya bagus tapi nggak jelas siapanya di-share. Kenapa kita nggak belajar tentang Islam lebih dalam? Itu salahnya kita. Makanya kita nggak berbangga dengan Islam. Kita bangga hanya sebatas Muslim keturunan. Makanya susah ngejalani kehidupan kita. Ustadz, saya kan manusia biasa. Ya kan yang bikin Anda jadi manusia Allah. Anda bukan malaikat. Maka kerjakan amalan-amalan manusia. Apa? Ibadah sama Allah. Dekati Allahnya. Seperti para nabi dan rasul dulu yang diciptakan oleh Allah juga bentuknya manusia. Dan para istri-istri dari beliau-beliau yang dijanjikan surga juga manusia. Belajar dari mereka. Itu kan. Itu namanya fikir, berfikir, akal. Makanya dalam Al-Quran, la'allakum yatafakkarun. Dan kita tidak pernah mengenal siapa suami kita. Bagaimana cara menyikapi? Tadi 3 poinnya. Apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah agar lapang hati kita. Kedua, duduk di majelis ilmu agar amal solehnya makin berkualitas. Kenapa begitu? Jadi ada dampak solat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solatnya khusyuk, dapat mencegah kita dari bermaksiat. Apa contoh maksiat? Ngomel-ngomel yang nggak jelas dan nggak penting gitu. Padahal menahan diri itu lebih bisa daripada meluahkannya. Jadi kalau ngomongin Khadijah, Bunda, jangan bilang sama suami, inget ya Pi ya, Khadijah itu nggak dipoligami. Bukan itunya. Tapi fokuslah menjadi Khadijah yang mampu menenangkan Nabi ketika beliau pulang ke rumah. Kebanyakan para istri sekarang apa? Baru sampai depan pintu rumah, suaminya masuk ke dalam rumah. Pak, ingat ya Pak ya, minggu depan itu deadline anak kita bayar bulanan. Belum lagi SPP-nya juga, baju barunya juga, dan lain sebagainya. Dia sudah dituntut di tempat dia kerja, dia pulang ke rumah, pengen waras, dikasih tuntutan sama istrinya. Akhirnya apa? Weekend, goes. Aku stres. Lalu itu suami itu rilis dia ketika dia main sama teman-temannya. Kenapa? Yang di rumah tidak bisa mengkondisikan rumah jadi tenang dan nyaman. Saya bukan membela suami, saya sedang ingin membuat Anda jadi solihah. Ini suaminya cuma sedikit soalnya. Kalau suaminya banyak, saya kulitin mereka. Tapi udah beberapa kali kok. Kayak kemarin waktu di Masjid JIH ya, yang saya kulitin itu para suami. Ini kita introspeksi diri. Banyak dari kita nggak mengenal suami. Karena apa? Metodenya selalu sama dalam Islam. Apa tadi? Satu, memperbaiki hubungan kita dengan. Yang kedua, duduk di majelis ilmu. Kenapa kita duduk di majelis ilmu? Biar ilmunya, biar amalnya berkualitas. Ada dampak. Makanya saya tanya tadi, sudah ada perubahan apa dalam hidup kita saat ngaji selama bertahun-tahun? Sudahkah kita makin sabar? Sudahkah kita mudah memaafkan suami? Sudahkah kita menjadi istri yang mampu menghadirkan ketenangan dan kenyamanan dalam rumah? Atau hanya menghadirkan tuntutan-tuntutan dan kecerewetan kita kepada suami dalam rumah? Itu introspeksi diri kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Yang ketiga apa? Husnuzon. 1, 2 dikerjakan. Ini yang ketiga, ini buahnya apa? Husnuzon. Ngelihat suami nyimpan anduk di kasur, masya Allah ya Allah, maafkan bayi besar saya lupa nyimpan anduknya. Bayi besar kan? Karena apa? Ngedidik anak sendiri itu lebih mudah daripada ngedidik anak mertua. Berikutnya nih ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya, keluar dari konteks. Ini saya pelan-pelan bacanya karena tulisannya semi-semi tulisan dokter. Saya insya Allah mau umroh. Pertama, doakan lancar ya.
Ustadz, insya Allah, amin, mabrur insya Allah umrahnya, dan bisa diulang kembali bersama dengan keluarga dan orang tua tercinta insya Allah. Oh, bersama ibu saya di bulan Ramadan, insya Allah. Yang mau saya tanyakan, kalau tawaf, kalau batal, kalau batal wudunya pakai spray dan boleh tidak tayamum di punggung teman depannya dan langsung dilanjut tawafnya, atau harus wudhu ke WC dan diulang tawafnya dari awal lagi? Soalnya saya bingung, tanya dua ustadz kok beda-beda, biar mantap. Oke, gini, batal ketika tawaf, boleh wudhu pakai spray atau tayamum. Ini sebetulnya yang jawab harusnya yang ngebimbing ketika safarnya. Itu kenapa penting umroh itu dengan ustadz pembimbing. Kalau kayak beliau sebagai TL insya Allah punya kualifikasi gitu ya. Beliau sering berangkat setiap bulannya juga, Bang Berry ya. Kalau hanya sebatas TL atau bahkan nggak ada TL-nya dan cuma dititipin sama mutawif di sono, pasti pemahamannya beda sama kebiasaan kita di Indonesia. Kita pakai pemahamannya mazhab Imam Syafi'iyah ya. Boleh bunda semuanya tayamum di punggung jamaah yang di depan, tapi hitungan ketika berputar itu tidak dihitung, batal di putaran keempat setengah, maka setengahnya tidak dihitung, langsung cepat-cepat untuk tayamum dengan teman yang di depan sambil berputar, kan nggak mungkin diam ya, maka putaran kelima itu tidak dihitung. Nah, saat itulah bunda juga sambil bilang sama mutawifnya, kalau batal biar apa, biar ditemenin nanti nambah satu putaran lagi. Atau boleh nggak pakai spray? Boleh, silakan. Kalau nggak ribet ketika tawaf, silakan. Saya kalau lagi di pesawat, wudhu tetap ke toilet, walaupun sholatnya duduk. Kecuali kalau pakai Saudi Airlines, itu ada musolanya di bagian belakang. Kenapa? Oh iya, Saudi apa namanya? SV ada yang nggak ada, itu pesawat lama. Iya, pesawat lama. Kalau yang pesawat baru itu ada. Nah, kalau nggak ada, ya wudhu tetap di toilet karena air ada. Ya, kenapa kok ketika tawaf kita bukan cari toilet? Toilet kan agak jauh. Satu, khawatirnya nyasar. Kedua, belum tentu mutawif mau nemenin, karena dia lebih fokus pada yang banyak. Maka salah satu solusi meringankan adalah bertayamum dengan teman di depan. Pendapatnya ada tiga, boleh bertayamum, boleh pakai spray, boleh langsung wudhu. Mana yang mudah buat kita? Ya, langsung tayamum. Maka lakukan, dan Allah itu melihat, Allah tahu kita memilih cara yang paling mudah, dan Allah tidak akan mengurangi keberkahan dari apa yang kita lakukan selama kita melakukan ibadahnya juga untuk Allah. Kita doakan bunda ini semoga beliau umrahnya mabrurah, dan Allah istiqomahkan beliau ke Indonesia nanti, dan kita juga menjadi tamu-tamunya Allah di kemudian hari nanti insya Allah. Sedikit tambahannya begini, kalau sudah ngambil satu pendapat, jangan lagi goyah dengan banyaknya pendapat yang lain. Tapi jangan juga merasa paling benar dengan pendapat yang kita pegang. Itu kuncinya. Ya, artinya apa? Bunda pegang apa yang menurut bunda yakin. Dan saya kalau di pesawat tadi, ketika wudhu saya cari toilet, kan bisa. Nah Ustadz, bagaimana ketika mencuci kakinya? Nah, saya pakai isyarat. Jadi air diambil, karena itu kan toiletnya toilet kering di pesawat ya. Apa yang saya lakukan? Saya usap di atas sepatu saya. Saya usap di atas sepatu saya. Gitu. Atau kalau misalkan ternyata sepatunya sudah, kan ke toilet jarang lepas sepatu bunda. Saya ngusapnya di atas sepatu. Kenapa? Kita nggak tahu najis atau tidaknya ke toilet itu, karena bukan toilet rumah kita ya. Ketika sholat saya dalam kondisi duduk, menghadap kemanapun itu kiblatnya kita. Kemudian apa lagi? Ketika tawaf biasanya saya itu lebih kepada tayamum ya. Kalau lagi safar, city tour ya kan, nggak memungkinkan untuk ketemu tempat wudhu, misalkan kayak ke kebun kurma, kan nggak semuanya toiletnya bagus dan sehat. Nah biasanya spray pakainya gitu. Jadi cari kemudahan, bukan untuk bermudah-mudahan ya. Pilih, dan itu pegang, gak usah bingung. Adanya perbedaan itu untuk memudahkan kita. Sama kayak kunut gak kunut kan ya. Kalau lagi imamnya kunut ya baca kunutnya,
Kalau imamnya nggak kunut, kita biasa kunut ya ikut imam, langsung sujud, jangan berdiri lama-lama, terlampau soleh kita. Iya, karena kita sholat bermakmum kepada imam, maka ikuti apa yang menjadi kebiasaan dari imam itu. Walaupun ya maaf, kita misalkan nggak kunut tapi imamnya kunut, nggak apa-apa, dapat apa? Dapat fadilahnya nanti, dapat fadilahnya. Kalaupun nggak pun nggak apa-apa, tapi jangan akhirnya julid dan akhirnya nggak mau lagi datang sholat di situ karena imamnya kunut. Enggak, perbedaan itu rahmat. Apa rahmat artinya? Nah, untuk kita bisa berkasih sayang dengan sesama saudara muslim, gitu, bahwa ilmu Allah itu luas. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsir. Mudah semuanya sudah hadir, sudah silaturahmi, dan ini masya Allah pertama kali saya secara umum ya bisa silaturahmi, karena biasanya ke Jogja tuh main kalaupun kajian hanya sesekali aja. Hari ini bisa silaturahmi, semoga bisa berkenan apa yang menjadi titipan dan amanah dari Allah. Saya hanya titip pesan, kenali suami ya, yang sudah punya suami, kenali suami, kenali traumanya, kenali lukanya. Istri saya itu sering ngajak saya ngobrol begini, itu dulu sering nanya, ayah tuh dulu gimana sama Datuk tuh papa saya maksudnya ya, dipanggil sama putri kami Datuk. Saya cerita, yang akhirnya ketika saya sudah merasa nyaman dengan istri saya, nggak perlu lagi dia tanya, saya tiba-tiba cerita tentang masa kecil saya dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba Teteh juga, nggak apa-apa panggil istri saya Teteh aja, Teteh juga tiba-tiba cerita banyak hal dan lain sebagainya. Karena rata-rata suami istri yang menikah itu mereka punya trauma dan luka saat kecil. Itu satu. Yang kedua, yang jadi masalah begini, kebanyakan suami istri siap secara mental menjadi sepasang suami istri, tapi banyak yang tidak siap secara mental menjadi ayah dan ibu. Betul? Kalau betul kita sudah seumuran ini betul siap secara mental menjadi ibu, maka apapun masalahnya yang dicari itu Allah. Bukan ngomel, bukan ngedumel, bukan berkeluh kesah, bukan. Karena apa? Anak itu kan mereka tidak pernah meminta kepada Allah untuk lahir dari rahim kita. Tapi kita yang meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya pasangan, dikasih suami yang seperti sekarang. Iya kan? Maka ketika kita meminta, ada konsekuensinya. Apa? Dirawat, dijaga. Itu konsekuensinya. Nah, ketika kita sudah menjadi suami istri, apa yang kita minta selanjutnya? Pengen punya anak. Maka ketika sudah diberikan anak, harus siap dengan konsekuensinya, belajar menjadi ibu dengan ibu sejati, dan belajar menjadi seorang ayah idola di dalam rumah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir.